Ada 10 aplikasi pinjol ilegal aman di Galbay dan aplikasinya tidak bisa meretas kontak dan aplikasinya tidak akan bisa sebar data di luar kontak emergensi. Nah, teman-teman yang memiliki aplikasi pinjol ini, udah lu nggak usah takut. Nggak usah takut data lu kena sebar, nggak usah takut data lu itu kena diambil sama pinjol, nggak usah takut isi kontak-kontak lu itu kena kesebar sama pinjol ilegal. Karena aplikasi pinjol ilegal ini ternyata tidak bisa melakukan penyadapan di semua buku kontak kalian. Oke, nanti akan gue jelaskan dan gue akan tampilkan sebuah bukti-buktinya itu bagaimana. Dan teman-teman perhatikan baik-baik dan pahami baik-baik, dan teman-teman nanti akan gue tunjukkan hasil scanningnya, nama aplikasinya apa saja, dan habis itu nanti gue kasih solusi dan juga tipsnya khusus teman-teman yang memiliki aplikasi pinjol ilegal ini. Dan oke, kita nggak lama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tools Pinjol. Video kali ini kita akan bahas tentang ada 10 aplikasi pinjol ilegal. Walaupun statusnya aplikasinya ilegal, tapi aplikasinya ini tidak bisa menyadap atau tidak akan bisa mengambil buku kontak kalian. Aplikasi pinjol ilegal ini ada 10, tidak akan mengambil isi buku kontak kalian, tidak bisa mengambil log panggilan kalian, layaknya kayak pinjol legal OJK. Tapi statusnya ilegal, bro. Walaupun status ilegal, pinjol ilegal itu berbagai macam kelompok. Ada yang peretasannya serem, ada yang peretasannya di menengah ke tengah, ada peretasannya di menengah ke bawah, macem-macem, bro. Nah, yang gua rilis ini adalah 10 aplikasi pinjol ilegal yang aman sekali kalau kalian galbaikan. Oke, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri atau sebelah kanan, gua akan tampilkan rekam layarnya hasil dari scanningnya. Di urutan yang pertama di sini ada aplikasi pinjol ilegal yang bernama Arta Niaga. Aplikasi pinjol Arta Niaga adalah aplikasi pinjol ilegal. Oke, teman-teman di sini bisa kalian perhatikan bahwa aplikasi ini dibuat Rabu 20 November. Untuk virusnya tidak terdeteksi ya. Aplikasi pinjol Arta Niaga di sini ternyata tidak mengandung virus untuk aplikasinya. Oke, yang kedua di sini teman-teman harus bisa perhatikan untuk izin permission atau akses dari aplikasi tersebut. Dia hanya mengambil lokasi kamera dan juga aplikasi pinjol Arta Niaga ini ternyata dia bisa membaca isi SMS kalian. Pinjol Arta Niaga hanya bisa membaca isi SMS kalian saja. Oke, yang selanjutnya tidak ada, hanya mengambil isi SMS. Ya, jadi ada 3, lokasi, kamera, dan isi SMS kalian. Teman-teman yang memiliki HP yang sering SMS-an sama keluarga, sama teman kerja, nah ini hati-hati. Pasti DC-nya akan melakukan penyebaran data bersumber dari nomor-nomor yang sering kalian menerima SMS atau pengirim SMS. Ya, pastikan teman-teman untuk isi SMS-nya, untuk nomor-nomornya tidak ada yang penting-penting banget. Di urutan yang kedua di sini ada aplikasi pinjol ilegal yang bernama Dana Darurat. Pinjol ilegal Dana Darurat ya, aplikasinya aman, tidak terdeteksi virus, dan dia di sini untuk permissionnya atau perizin akses dari si pinjol Dana Darurat ini 1, kamera dan juga akses lokasi, dia bisa mengambil lokasi dan dia hanya bisa membaca red phone step, yaitu email, dia bisa baca, bisa mengetahui jenis handphone yang Anda gunakan, dia bisa mengetahui ya. Jadi itu tidak terlalu berbahaya karena tidak ada izin akses kontak, log panggilan telepon masuk dan keluar, dan juga isi SMS itu tidak ada. Hanya diberi izin kamera, lokasi, dan red phone stat. Itu pinjol ilegal Dana Darurat. Yang selanjutnya di sini urutan pinjol yang ketiga ini dari pinjol ilegal yang bernama Superdana. Aplikasi pinjol ilegal Superdana ya teman-teman, perhatikan aplikasinya tidak terdeteksi virus ya.
Dan untuk izin aksesnya atau permission yang dimiliki aplikasi pinjol ilegal Superdana, satu, kamera, kedua, lokasi. Yang ketiga, dia bisa membaca seluruh isi SMS di dalam handphone kalian. Ini yang cukup berbahaya, dan pastikan isi SMS kalian itu tidak ada ya nomor-nomor penting. Ya, itu teman-teman pastikan kalau misalkan kalian punya isi SMS yang penting, wah siap-siap aja pinjol bisa sebar rata di nomor yang kalian miliki. Dan tentunya aplikasi pinjol ilegal Superdana ini tidak terdeteksi bahwa aplikasi pinjol ilegal tidak bisa menyadap, mengambil buku kontak kalian. Tidak bisa mengambil log panggilan masuk dan keluar. Hanya mengambil isi SMS kalian saja. Oke, yang berikutnya di sini ada aplikasi pinjol ilegal yang bernama Dana Amanah. Pinjol ilegal Dana Amanah, dia hanya bisa mengambil atau bisa melihat jenis handphone yang kalian gunakan, email dan merek handphone kalian saja. Dan yang kedua di sini hanya bisa memberikan izin akses kamera dan juga bisa melihat lokasi kalian. Dan untuk yang lainnya tidak ada ya bro, untuk yang lainnya tidak ada. Jadi untuk pinjol ilegal Dana Amanah, teman-teman gak usah takut, galbaikan saja. Karena pinjol ilegal Dana Amanah aman sekali kalau kalian galbaikan. Jadi jangan takut banget bro. Ya, jangan takut banget Anda kalau punya aplikasi ini di-uninstall saja. Ya, dan jangan takut data Anda kena kesebar di luar kontak emergensi, yaitu di buku kontak. Tidak ya bro, karena aplikasi ini tidak bisa atau tidak ada izin akses permission kontak ya. Nah, yang berikutnya di sini ada aplikasi pinjol ilegal Dana Tunai. Aplikasi pinjol ilegal Dana Tunai ternyata ini dia aplikasinya bisa membaca isi SMS kalian saja. Untuk aplikasi pinjol ilegal Dana Tunai hanya bisa membaca isi SMS kalian saja. Log panggilan tidak dibaca. Ya, log panggilan tidak dibaca dan juga buku kontak kalian itu tidak diambil. Ya, hanya bisa mengambil lokasi kalian dan juga hanya bisa melihat jenis handphone, email yang Anda gunakan. Jadi tidak terlalu berbahaya. Dan selanjutnya di aplikasi yang berikutnya, aplikasi pinjol yang berikutnya di sini ada yang bernama Kopi Susu. Kopi Susu aman banget bro, aman. Ya, aplikasi Kopi Susu aman karena pinjol ini tidak ada izin akses permission kontak. Jadi teman-teman kalau punya pinjol ini nggak usah takut kontak kalian kena retas, nggak usah takut. Log panggilan nggak usah takut ya, karena aplikasi pinjol ilegal Kopi Susu ini izin aksesnya sama dengan pinjol legal OJK. Ya, kenapa dia bisa kayak gitu bang? Karena untuk manipulasi seolah-olah pinjol ini adalah pinjol legal. Padahal pinjol Kopi Susu adalah pinjol ilegal. Begitulah bro, untuk mengkelabui calon korbannya agar pinjol ilegal ini bisa mendapatkan keuntungan besar dari bunga yang Anda miliki. Waduh, ngeri ya bro. Dan selanjutnya di sini ada aplikasi yang berikutnya yang bernama Kredit Digital. Aplikasi pinjol ilegal Kredit Digital, kita akan lihat saja untuk permissionnya. Di sini tidak ada yang aneh-aneh. Namun teman-teman di sini dia bisa melihat baterai status ya. Dia bisa mengetahui Anda punya baterai berapa persen. Dia bisa tahu bro ya. Dan juga di sini dia hanya memiliki kamera dan juga response state dan juga lokasi ya. Untuk kontak izin aksesnya tidak ada. Log panggilan tidak ada, isi SMS tidak ada. Jadi tak perlu backup data lagi bro. Karena aplikasi pinjol kredit digital ini penyebaran datanya hanya di kondar saja. Oke, yang selanjutnya teman-teman, aplikasi yang berikutnya ada aplikasi di sini namanya Kredit Kilat. Aplikasi pinjol Kredit Kilat ini logonya mirip dengan pinjol legal. Ya, mirip.
Mirip dengan pinjol Indosatku. Mirip untuk logonya ya bro, hati-hati. Ini tipu-tipuan dari pinjol ilegal. Dia membuat aplikasi dimirip-miripkan dengan pinjol legal. Ini yang bahaya sekali untuk manipulasi. Dan untuk teman-teman di sini, informasi yang Anda harus tahu bahwa aplikasi pinjol ilegal dari Kredit Kilat ini ternyata tidak ada yang namanya akses kontak. Tidak ada yang namanya akses panggilan, log panggilan, dan SMS. Tidak ya bro, mirip dengan pinjol legal untuk permentionnya. Dan selanjutnya teman-teman, di sini aplikasi yang berikutnya adalah Lautan Tunai. Aplikasi pinjol ilegal Lautan Tunai ini ya teman-teman bisa lihat tidak ada yang berbahaya untuk izin akses permentionnya. Ya, dari pinjol ilegal Lautan Tunai tidak ada yang terbaca terlihat akses yang berbahaya. Contoh, log panggilan, buku kontak, dan isi SMS tidak ada. Nah, teman-teman kalau sudah seperti itu jangan takut. Aplikasi pinjol ilegal kali ini sebar data di luar kontak emergensi. Dan juga nanti di akhir video gue kasih keterangan kenapa pinjol itu bisa melakukan penyebaran data di luar kontak emergensi. Padahal izin akses tidak ada buku kontak di dalam aplikasi pinjol tersebut. Ini yang benar-benar membuat Anda bingung kan? Nanti akan gue jelaskan bro. Dari Lautan Tunai, teman-teman punya aplikasi ini nggak usah takut karena aplikasi ini tidak bisa meretas log panggilan, isi SMS, dan kontak dari hasil scanning ini. Yang berikutnya di sini ada aplikasi pinjol. Ada aplikasi pinjol ilegal yang bernama Mudah Rupiah. Aplikasi pinjol ilegal Mudah Rupiah di sini aplikasinya hanya bisa mengambil, melihat, membaca isi SMS kalian saja. Tidak bisa mengambil buku kontak kalian. Terbaca di sini ya. Jadi teman-teman gak usah takut. Kalau teman-teman takut nih katanya datanya akan disebar data di kontak Anda, di buku kontak kalian, tidak bro. Karena dia akan melakukan penyebaran data bersumber dari nomor-nomor yang ada di SMS. Jadi kalau misalkan teman-teman SMS ke kerabat kalian, nah kerabat kalian itu yang akan mendapatkan penyebaran data. Oke, dari Mudah Rupiah di sini ya, dia ilegal tapi untuk izin aksesnya tidak terlalu berbahaya, hanya membaca isi SMS saja. Dan selanjutnya aplikasi yang berikutnya. Aplikasi yang berikutnya di sini ada yang namanya Super Dompet. Aplikasi pinjol ilegal Super Dompet ya di sini. Ini Super Dompet pinjol ilegal loh ya, hati-hati ya bro. Untuk information yang dimiliki aplikasi pinjol ilegal Super Dompet yaitu ya tidak ada yang aneh-aneh, nggak ada ya, nggak ada. Gak berbahaya, yang gak berbahaya, gak usah takut disebar datanya di luar kontak emergensi, di semua buku kontak kalian, gak usah takut. Oke, yang selanjutnya di aplikasi yang berikutnya adalah di sini ada aplikasi pinjol ilegal yang berikutnya yang bernama Uang.U. Aplikasi pinjol ilegal Uang.U. Dia hanya bisa mengetahui merek handphone atau email yang Anda gunakan. Aplikasi pinjol ilegal Uang.U dia hanya bisa membaca, melihat isi SMS kalian saja ya, dan selebihnya tidak ada lagi. Log panggilan tidak ada, isi buku kontak kalian tidak ada, hanya mengambil isi SMS kalian saja. Jadi kalau teman-teman galbay di pinjol Uang.U ini dan pinjol-pinjol yang tadi gue sudah sebutkan, kalau Anda galbay, tenang saja bro, buku kontak kalian itu tidak akan bisa diambil. Dan DC-DC dari pinjol ilegal tersebut, penyebaran datanya bersumber biasanya isi SMS. Yang kedua adalah log panggilan, yang ketiga adalah dari kontak emergensi. Namun di aplikasi pinjol ilegal yang gua rilis ini tidak mengambil log panggilan kalian, hanya mengambil, melihat, membaca isi SMS kalian saja. Jadi teman-teman gak usah terlalu ketakutan banget. Paling tidak ini DC penyebaran datanya paling rajin itu di kontak emergensi saja, di kondar saja. Jadi teman-teman gak usah takut, oh nanti kontak gua disebar semua bang, nanti DC-nya sebar rata di seluruh kontak gua bang. Tidak bro, tidak bro. Makanya teman-teman yang punya pinjol ilegal harus tahu dan harus paham untuk teman-teman tidak memiliki rasa takut yang berlebihan. Ketika teman-teman memiliki semua aplikasi yang gua rilis ini, satu teman-teman yang Anda harus ketahui, Anda harus uninstall semua aplikasi yang Anda gunakan saat ini. Fungsi untuk uninstall aplikasi yang Anda gunakan ini fungsinya untuk tidak ada lagi penyadapan. Ya, tidak ada lagi update data penyadapannya. Kalau Anda uninstall, maka penyadapannya akan terhenti.
bukan menghapus data Anda di pinjol ya bro. Kalau kalian hapus cache, hapus data, uninstall aplikasi, bukan berarti Anda menghapus data pinjol kalian. Itu yang Anda harus ketahui. Lebih baik di uninstall, dan lebih baiknya lagi reset ke setelan pabrik aja. Ya, jadi kalau teman-teman punya pinjol ilegal, ya, udah pusing banget nih dengan gangguan-gangguan yang tidak jelas di handphone kalian, lebih baik reset ke setelan pabrik saja. Kalau sudah reset ke setelan pabrik, teman-teman jangan coba-coba lagi install aplikasi pinjol, baik itu legal ataupun ilegal. Catatan tambahannya bagi teman-teman yang sudah menonton ini, pinjol cuma ada dua, legal dan ilegal. Tidak ada pinjol semi-legal. Jadi kalau di luar sana mengatakan ada pinjol semi-legal A, B, C, D, jangan pernah percaya. Itu hanya sebuah dongengan saja. Cuman sebuah halusinasi saja. Jadi kalau teman-teman punya pinjol, tidak ada pinjol semi-legal, hanya pinjol legal dan ilegal saja. Ya, makanya teman-teman punya pinjol, dicek di OJK, di website OJK, di WA OJK. Apakah aplikasi yang Anda gunakan saat ini itu legal atau ilegal? Kalau legal, udah lu nggak usah takut. Nggak usah takut data lu disebar data di luar kondar ya, kayak gini kayak gitu. Tidak bro, nggak usah takut ya. Yang kedua adalah kalau Anda punya pinjol ilegal, siap-siap saja Anda sudah mempersiapkan diri ya, sudah mempersiapkan diri bahwa akan ada terjadinya nanti penyebaran data. Jadi teman-teman sudah mempersiapkan diri materi apa yang Anda harus sampaikan kepada teman kalian yang sudah kena sebar data. Dan teman-teman juga sudah menyiapkan materinya untuk buatkan klarifikasi kepada teman kalian. Ketika teman kalian itu kena sebar data mengatasnamakan nama Anda. Itu aja. Ya teman-teman nggak usah pikiran kemana-mana. Ya, dan juga teman-teman juga di sini yang mau konsultasi telepon dengan saya, silakan menjadi member grup WA kita, dan teman-teman yang mau gabung di dalam grup Telegram kita, silakan klik link grupnya di dalam deskripsi. Mungkin segitu aja informasi yang gue bagikan, gak terlalu panjang-panjang, karena kalau gue jelasin lebih detail lagi nih bro, panjang lagi bro. Kasihan nanti teman-teman ya, ngantuk, jenuh, dan tentunya nanti tidak akan paham kalau terlalu banyak durasinya. Mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.